Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tema kita adalah Tuhan Yesus mencari orang yang sesat. Nah, kalau yang tersesat itu gimana ya, Dede? Tersesat itu tidak tahu lagi jalan keluar, tidak tahu lagi ada jalan solusi, buntu. Itulah kalau tersesat. Nah, hari ini firman Tuhan itu mengajak kita, ada sekelompok namanya domba 100 ekor. Nah, ada tukang ngangonnya, tukang gembalanya. Nah, ketika di ngangon dombanya, ada 1 ekor dombanya asik makan terus. Dia tidak perhatikan mana teman-temannya, asik dia mencari makan. Rupa-rupanya dia sudah terpisah dari temannya yang 99 dan dia hanya sendiri. Nah, rupanya aduh, mana jalan keluar, mana temanku, kesedihan dia. Nah, gembala itu adalah Yesus. Dan digambarkan domba itu adalah kita. Dan yang seekor yang tersesat itu adalah yang terpisah. Dan Yesus tidak mau terpisah kita dari kelompok orang yang percaya, kelompok orang yang benar, mau dicari. Nah, oleh karena itu anak sekolah minggu, mari kita berikan diri kita ditemukan oleh Yesus. Karena Yesus senang merangkul kita. Mau ya? Kita dirangkul Tuhan menjadi anak sukacita buat kita. Sukacita di dalam Tuhan, bahagia, enak ya dirangkul ya. Selamat mengikuti. Hari ini kita akan dilayani oleh guru sekolah minggu kita yang hebat. Selamat mengikutinya. Shalom semuanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Pastinya sehat, luar biasa. Yes. Pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita bersama dengan kami Sekolah Minggu Gereja Mary Bethesda Wisita, dengan saya Kakak Borsi Bayu, saya Kakak Tehur Panjaitan, dengan pemain musik kami. Oke, kita akan memulai pagi kita di pagi hari ini. Apakah anak-anak sekolah minggu semuanya sehat? Tentunya puji Tuhan, kami berharap kita sehat semua dimanapun kita semua berada, anak-anak sekolah minggu yang ada di wilayah satu ini. Untuk saat ini mari kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. dengan darah
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah di sekolah minggu. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas kami, agar kami dapat mengerti makna firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Matius 18 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Kalau sudah dapat, mari kita memulainya di dalam nama Yesus. Matius 18 ayat 11 sampai 14. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Adik-adik yang manis, firman Tuhan hari ini menggambarkan tentang seorang gembala dengan 100 ekor domba. Adik-adik tahu nggak apa artinya gembala? Gembala artinya seseorang yang menjaga domba-dombanya. Nah, suatu hari gembala ini membawa makan domba-dombanya ke suatu bukit. Karena di atas bukit tersebut banyak sekali rumput yang hijau. Setelah sampai di atas bukit, si gembala pun membiarkan dombanya makan. Domba-domba tersebut merasa kegirangan, mereka senang karena mendapat makanan yang banyak. Setelah itu, salah satu di antara domba ini ada yang tidak menyadari kalau dia punya gembala ataupun penjaga. Tanpa dia ingat lagi siapa penjaganya, dia terlalu senang dan pergi menyimpang dari teman-temannya yang lain. Hingga dia terjerat di suatu tempat, di sebuah jurang. Nah, setelah sampai di sana, si domba tersebut tidak lagi bisa kembali. Lalu, hari pun sudah mulai sore. Si gembala ini mulai menghitung dombanya ketika akan membawa pulang. Domba tersebut ternyata kurang satu. Karena ketika gembalanya menghitung masih 99. Aduh, ini dombaku kemana ya? Pikir si gembala. Lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Tapi domba tadi tidak ada, teman-teman. Setelah itu dia berpikir, hari pun sudah mulai sore. Perutnya pun sudah mulai terasa lapar karena sudah seharian dia menjaga domba-dombanya. Lalu apa yang dia lakukan, adik-adik yang manis? Si gembala yang baik ini meninggalkan dombanya di atas bukit, domba yang 99, lalu pergi berlari mencari yang seekor tadi, supaya jangan tertinggal. Dia pergi ke sebuah jurang. Nah, di dalam jurang itu dia melihat ke bawah. Aduh, ada jurang. Tetapi dia tidak memikirkan bahayanya jurang tadi. Dan juga dia tidak memikirkan kalau perutnya sudah lapar. Hari pun sudah mulai sore. Lalu si gembala ini berlari ke bawah. Suatu tempat yang begitu sangat-sangat menakutkan. Tahu nggak adik-adik apa yang ada di dalam jurang?
Biasanya kalau ada di dalam jurang itu ada duri, ada semak-semak, lalu di sana juga pasti ada ulat atau ular sekali, ataupun itu kecoak. Takut nggak adik-adik? Pasti takut ya, namanya ada ulatnya. Merindinglah kalau begitu. Nah, si gembala yang baik ini tidak memikirkan bahaya. Lalu dia turun ke jurang tersebut hingga dia mendengarkan suara dombanya. Mbek, mbek, katanya. Si domba pun mulai meminta pertolongan karena dia merasa sudah tidak mungkin lagi naik ke atas karena kakinya terjerat. Si gembala tadi berlari, walaupun dia sudah tergores oleh kayu-kayu, sudah tergores oleh duri, dia tidak pedulikan itu, kesakitan yang ada di tubuhnya. Dia lari ke bawah, lalu membuka ikatan yang ada di kaki dombanya. Setelah itu, dia menggendong si domba tadi, saking gembiranya. Dia berlari lagi naik ke atas untuk menemukan 99 ekor domba yang dia tinggalkan di atas bukit. Nah, adik-adik yang manis, begitu senangnya hati si gembala tadi karena dia sudah mendapatkan yang seekor. Padahal kalau dipikir ya, masih ada 99 ekor lagi dombanya di atas. Kenapa harus dia cari yang seekor ini? Demikianlah halnya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dalam firman-Nya tadi dikatakan, tidak seorang pun yang Allah inginkan hilang dari antara anak-anak ini. Anak-anak kecil yang manis, Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan tidak mau kalau di antara adik-adik sekolah minggu ada yang hilang. Nah, oleh karena itu, jangan pernah malas datang ke sekolah minggu. Jangan pernah malas membaca firman Tuhan. Di rumah juga kita punya gembala. Gembala kita di rumah ialah orang tua kita. Adik-adik tahu nggak kenapa dombanya tadi tersesat? Karena dia tidak mau mendengarkan kata gembalanya. Demikian juga di rumah. Kalau adik-adik tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh mama dan papa, itu berarti adik-adik akan tersesat. Jadi, Tuhan menginginkan kita tidak tersesat. Dan Tuhan menginginkan supaya kita tetap mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu adik-adik, untuk menjadi domba yang baik, kita harus mendengarkan setiap nasihat orang tua kita, setiap ajaran dari mama papa kita. Kita juga harus setia membaca firman Tuhan dan mau rajin datang ke sekolah minggu, agar kita tidak tersesat seperti domba yang hilang tadi. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita harus bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Siapa itu gembala kita adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mau datang ke dunia, menebus dosa kita supaya kita tidak hilang. Oleh karena itu, adik-adik harus mau taat dan setia memuji Tuhan lewat sekolah minggu, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan setia berdoa setiap saat dan waktu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang belum dapat mendengarkan firman-Mu, biarlah kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita, setia-setialah. Setialah sampai mati.
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus telah yang memberkati engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.